Shalom untuk kita semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ansfaro Krisma Barat dari kelas 4C Prodi Teologia dengan dosen Ibu Dr. Setia Ulina Burutarigan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana media, teknologi dan media pembelajaran khususnya di dalam gereja. Selanjutnya kita akan memulai pembahasan kita untuk saat ini. Jika dikatakan bagaimana teknologi dan media pembelajaran, terkhususnya di gereja, tidak hanya alat, benda, dan yang lain yang secara umum dijelaskan di beberapa sumber. Teknologi dan media pembelajaran dikaitkan untuk memudahkan kita untuk menggali informasi, materi, atau energi untuk mencapai sebuah tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi. Ataupun kalau kita lihat di dalam sudut pandang beberapa tokoh, bahwa tokoh tersebut mengatakan teknologi dan media pembelajaran merupakan alat bantu dalam melakukan suatu hasil dan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, dalam pemahaman saya kali ini, bahwasannya pengertian teknologi, bagaimana sistem yang baik dan media pembelajaran yang baik di gereja tersebut haruslah pertama sekali kita bahas. Nah, teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia. Menurut Webster Dictionary, berarti systematic teachment atau penanganan sesuatu secara sistematis, sedangkan teknik sebagai dasar kata teknologi berarti skill, keahlian, keterampilan, dan ilmu. Di dalam gereja, teknologi dan media dipahami sebagai suatu sumber daya di mana gereja harus dengan bijak mengambil peran sebagai penata layanan yang cakap demi terlaksananya pemberitaan amanat agung di era digital sekarang. Setelah kita masuk ke dalam pengertian, muncul bagaimana gereja menggunakan teknologi dan media tersebut. Lalu apa teknologi dan media di gereja? Nah, tentu kita harus memahami bagaimana dasar, kemudian sistem, kemudian bagaimana gereja tersebut memiliki kemampuan manajerial yang baik. Ini sangat penting karena terutama bagi orang yang akan memimpin gereja tersebut. Kemajuan sebuah gereja tidak akan terlepas dari usaha pemimpinnya untuk memajukannya. Contohnya pendeta, sintua, pertua, ataupun diaken maupun guru jemaat, pengurus kategorial yang akan memimpin sebuah gereja dan organisasi dalam gereja wajib memiliki kemampuan manajerial untuk memajukan gereja tersebut. Khususnya pendeta, karena ini bisa dikatakan sebuah utang seorang pendeta dalam memberikan yang terbaik untuk para jemaatnya. Kemampuan manajerial diharapkan meliputi berani berbicara, mampu bekerja sama dengan rekan sekerja, kemudian memiliki sikap keteladanan, mampu berbicara dan melaksanakan apa yang akan dibicarakan, kemudian mengarahkan atau memimpin dan mengevaluasi setiap sistem yang sudah dijalankan dan mencari cara untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan agar ada sinkronisasi satu dengan yang lain untuk tumbuh bersama. Lalu kita membahas tentang bagaimana Renstra. Renstra merupakan segala apa yang dibutuhkan gereja, merupakan rencana organisasi dalam jangka panjang. Contohnya, di dalam sebuah keperiodean yang berjangka 5 tahun, wajib mempunyai Renstra dan menjadi hal yang suatu sistem yang sangat penting di dalam kemajuan gereja tersebut. Karena dalam Renstra ada target dan tujuan di dalam melaksanakan apa yang ingin dicapai. Jadi ketika rencana itu diperhatikan dan dilaksanakan, tentunya gereja akan semakin berkembang, maju setiap tahunnya. Menurut rencana perkembangan yang dibuat dalam setiap tahun. Dan ini tentunya sangat berdampak tidak hanya di dalam kehidupan organisasi gereja saja, tetapi juga ke dalam kehidupan jemaatnya. Dan dari Renstra tersebut kita ada sebuah evaluasi yang akan kita lihat apakah Renstra tersebut dapat berjalan sesuai dengan target, apakah ada kendala dan lain sebagainya. Di dalam GKPI saya memiliki di dalam gereja ini memiliki Renstra yang tertulis di dalam roadmap GKPI periode 2021-2025, yaitu di 2021 pelatihan pelayanan, 2022 pelayanan pastoral, 2023 memelihara dan memperdulikan jemaat,
2024 menuju gereja yang ceria dan ramah, 2025 merencanakan pertumbuhan. Kita masuk ke dalam bagaimana administrasi gereja. Administrasi ini sangat penting dalam memajukan sebuah gereja. Dengan adanya tertatanya semua dokumen, penataan, juga pengembangannya, maka kita bisa mengetahui apa yang perlu dibenahi di dalam jemaat. Ini menjadi bahan juga dalam pengembangan pelayanan. Contohnya seperti jika ada administrasi, tentunya ada statistik dan juga ada presentasi mengenai kehadiran, dan jika terjadi penurunan maka kita bisa melihat di mana titik penurunan di kegiatan apa saja dan kita bisa mencari solusi atas masalah tersebut. Tidak lupa bahwa administrasi bukan hanya sekedar dokumen, tetapi termasuk juga sebuah administrasi pelayanan seperti roster, ya, bahan PA, rapat-rapat, maupun kategorial di dalam sektor, pembinaan dan lain sebagainya, di mana semua ini termasuk ke dalam sistem atau upaya untuk memajukan gereja tersebut. Kita mempunyai sebuah struktur organisasi dan kepengurusan. Yang satu ini dibuat untuk mempermudah peraturan, diatur di dalam satu kesatuan yang memiliki batas yang jelas. Yang semua ini diatur dalam rapat untuk menyelesaikan masalah dan mengatur pekerjaan. Struktur akan mempengaruhi kepengurusan, dan kepengurusan akan mempengaruhi jalannya organisasi sebuah gereja itu. Oleh sebab itu maka untuk memajukan sebuah gereja diperlukan struktur, organisasi, dan kepengurusan yang kontekstual atau mengena kepada orang, agar perjalanan pelayanan juga semakin teratur, dan pemahaman bahwa adanya peraturan membuat kita bisa melakukannya. Memiliki tanggung jawab di dalam kepengurusan artinya adalah mereka memahami bahwa setiap pekerjaan kepengurusan tersebut. Mengapa? Agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam melakukan pekerjaan tersebut. Nah, setelah kita memahami bagaimana tentang sistem gereja yang baik itu, kita masuk ke dalam bagaimana sifat atau keadaan yang gereja sesuai dengan perkembangan iman jemaat. Yang pertama di sini, gereja harus bertanggung jawab di dalam pelayanan persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya di tengah-tengah dunia. Lantas ada pertanyaan, bagaimana gereja yang baik itu dan bagaimana gereja yang memiliki perkembangan di dalamnya? Dan akan dijelaskan sebagai berikut. Gereja memiliki persekutuan atau koinonia, artinya persekutuan merupakan hidupnya dari sebuah gereja tersebut. Hidup di dalam persekutuan sebagai anak Tuhan dengan perantaran oleh Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Kita dipanggil dalam persekutuan erat dengan Tuhan. Melalui koinonia ini dapat menjadi sarana di dalam membentuk jemaat yang berpusat kepada Kristus. Koinonia ini diwujudkan dengan menghayati hidup berjemaat, yaitu bersama-sama berkumpul, menghadap hadirat Tuhan, bernyanyi, berdoa bersama, melakukan pelayanan sakramen, kemudian meneguhkan orang-orang yang lemah, kemudian saling melayani di dalam kepedulian bersama. Lalu yang kedua, gereja yang memiliki kesaksian atau marturia, maksudnya adalah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan, memberitakan firman kepada orang yang belum percaya, dan mengajarkan firman Tuhan kepada orang Kristen. Marturia ini diwujudkan di dalam untuk menghayati hidup sehari-hari sebagai orang yang percaya kepada Kristus di tengah-tengah masyarakat maupun di tempat kerja kita. Contoh dari gereja yang bersaksi ialah memberitakan pengampunan, memberitakan pertobatan, memberitakan kabar baik, dan ucapan syukur. Lalu gereja yang memiliki pelayanan, yang ketiga, diakonia. Di sini adalah maksudnya untuk melakukan cinta kasih melalui aktivitas pelayanan orang Kristen kepada orang yang berkekurangan, yang miskin, terlantar, dan terpinggirkan. Gereja harus membina dan mengajarkan kepada jemaat yang telah menerima berkat dan belas kasihan Tuhan untuk tahu berterima kasih kepada Tuhan dengan cara mengasihi sesamanya. Sebagai contoh, aksi sosial pembagian di dalam bahan kebutuhan untuk jemaat, kemudian untuk dana pekabaran Injil, dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah contoh diakonia.
Setelah kita membahas tugas dari gereja tersebut, dalam ranah untuk membantu gereja di dalam action atau melakukan aksinya, harus kita pahami bahwa apa-apa saja yang mendukung tugas gereja tersebut. Tentu kita memerlukan alat, media, dan teknologi yang sudah disediakan khususnya bagi gereja itu sendiri. Yang pertama di sini teknologi dan media pembelajaran di tengah-tengah gereja, media dan iptek harus dimiliki oleh setiap gereja di tengah perkembangan imannya. Untuk melakukan hal tersebut, gereja harus mampu untuk menguasai iptek dan tersedia dan memberi ruang bagi jemaat untuk saling memberdayakan jemaat tersebut. Fungsi media dan teknologi tidak hanya penting saja, namun berperan di dalam keberadaan gereja tersebut. Teknologi dan media juga dapat dipakai sebagai menumbuh kembangkan iman jemaat gereja baik secara visual, audio, dan audiovisual. Dan beberapa contoh teknologi dan media seperti media bergerak, seperti pendeta, penatua, keyboard, mic, komputer, kipas angin, dan lain sebagainya. Media tidak bergerak seperti gedung gereja, halaman gereja, agenda, lemari AC, teknologi seperti laporan keuangan, surat menyurat, grup WhatsApp statistik jemaat, tata ibadah, pengajaran katekisasi, dan PA. Teknologi dan media berperan sebagai gereja itu sendiri. Namun di dalam mengembangkan upaya dalam mendukung hal tersebut, gereja harus memiliki dana, keuangan untuk mendukung hal tersebut. Keuangan dan dapat diperhatikan dalam setiap organisasi gereja. Jika keuangan tidak ada, maka gereja tersebut akan mengalami kendala di dalam melakukan tugas pelayanannya. Gereja harus mampu mengatur atau memanage keuangan tersebut dengan baik adanya. Sistem keuangannya pun harus jelas dan diatur oleh bendahara, mulai dari pembukuan, kemudian pengawas keuangan. Sumber keuangan ini diperoleh dari persembahan, perpuluhan, iuran jemaat tersebut. Di dalam mengelola keuangan jemaat haruslah transparan dan akuntabilitas sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Perkembangan teknologi dan media yang digunakan oleh gereja harus bersifat dimiliki oleh setiap gereja. Artinya, semua milik gereja adalah milik bersama. Kepemilikan gereja adalah harta benda kepunyaan Tuhan Allah yang diberikan kepada jemaat untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Contoh, altar, mimbar, tempat duduk, balkon, ruang konsistori, dan inventaris lainnya. Di tengah-tengah kepemilikan harta benda gereja tersebut, perlu kita memerlukan seorang yang membina atau memimpin kita dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin yang mempertanggungjawabkan harta benda gereja, dan pendeta terkhususnya harus mengawasi harta benda yang kita gunakan di dalam pelayanan kita. Dan mestinya harus kita rawat di dalam sebuah pembinaan tersebut. Seorang pemimpin gereja berbeda dengan pemimpin umum, di mana pendeta harus mampu menjaga, merawat, melayani seluruh jemaat agar jemaat Tuhan tidak tercerai-berai. Pemimpin harus menjadi seorang gembala, harus menjadi seorang guru, harus menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Teknologi dan media pembelajaran harus memiliki sifat yang unik. Berbeda dengan yang lain, mampu dipakai dengan kreatif. Dengan ide kreatif tersebut, diperlukan strategi untuk menyampaikan pelajaran tersebut. Seperti kecermatan atau mudahnya pikiran di dalam menggambarkan interaksi yang ditimbulkan skill di dalam menyampaikan nilai motivasi, kemudian biaya yang diperlukan, apa prinsip utama teknologi dan media tersebut, lalu bagaimana pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif ini sangat sederhana dan harus bisa dipahami dengan menggunakan baik itu media audio, baik itu menggunakan audio visual maupun campuran. Lalu di sini dikatakan bahwa ide kreatif itu harus memberikan pesan, harus ada penyampaian yang jelas, harus dan mudah dipahami oleh setiap pendengar. Teknologi media tersebut haruslah bersifat komunikatif, terkhususnya bagi pengajaran kepada jemaat. Oleh sebab itu, perlu adanya sebuah di dalam pembinaan terkhususnya di dalam mengembangkan sebuah sistem atau mengembangkan sebuah ide kreatif dalam memajukan perkembangan gereja tersebut. Tentu kita memerlukan
adanya sikap pengendalian diri atau sikap kita terhadap bagaimana kita akan melakukannya. Di dalam bagaimana kita menggunakan teknologi dan media pembelajaran ini haruslah kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Contohnya, saat kita bergereja, kita perlu menggunakan teknologi. Teknologi seperti teknologi baik itu teknologi sebuah handphone, kemudian itu ada layar proyektor, LCD, dan lain sebagainya. Terkhususnya kita di zaman sekarang ini perlu adanya sistem komunikasi yang baik. Sistem komunikasi yang baik ini dimaksudkan untuk bagaimana cara kita menggunakan media tersebut. Media memang banyak jenisnya. Oleh sebab itu, kita perlu adanya bagaimana mengelola media tersebut. Di dalam media tersebut kita harus menggunakan ide kita secara kreatif di dalam melakukan pelayanan gereja kita. Terkhususnya secara sederhana media yang dapat kita temukan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhususnya di dalam jemaat gereja kita, terkhususnya jemaat saya di gereja saya di GKPI Jemaat Khusus Martoma Medan. Dapat ditemukan bahwasannya media-media yang dapat dilihat seperti media tulis maupun cetak maupun media secara benda dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, teknologi dan media pembelajaran ini haruslah kita pergunakan dengan baik. Tapi kita harus penting juga untuk memahami di dalam menguasai iptek tersebut. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasannya iptek tersebut harus kita lakukan, harus kita buat dengan baik untuk kita belajar di dalam melayani jemaat Tuhan. Dikatakan bagaimana prinsip utama di dalam teknologi media untuk mengajarkan sesuai dengan tugas panggilan gereja. Bahwasannya gereja harus melayani, gereja harus bersekutu, gereja harus bersaksi di dalam kehidupan gereja tersebut. Tentu kita memerlukan bagaimana media, tentu kita memerlukan teknologi, baik itu sederhana hingga itu ke modern. Jadi dikatakan bahwasannya sistem yang baik itu, sistem gereja yang baik itu tidak terlepas dari teknologi dan media tersebut. Oleh sebab itu, kita perlu sebuah bagaimana strategi kita di dalam menggunakannya. Terkhususnya zaman sekarang, zaman bisa dikatakan zaman pandemik seperti itu. Zaman yang serba, ya bisa dikatakan zaman yang serba sulit di dalam melakukan baik pertemuan, baik itu di dalam bersekutu, baik itu di dalam melayani Tuhan, baik itu di dalam kesaksian itu sendiri. Tentu kita kita tidak boleh terperosok lebih jauh lagi untuk memberitakan sebuah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, jauh untuk di mana sebagai kita seorang calon hamba Tuhan atau seorang yang akan kelak menjadi seorang pemimpin, kita harus baik memberikan sebuah motivasi, kita harus memberikan sesuatu sumbangsi kepada jemaat supaya jemaat juga ikut diberdayakan. Tidak hanya kita, tetapi jemaat juga harus berkembang. Dengan berkembangnya gereja, maka berkembang pula jemaat tersebut. Oleh sebab itu, tentu kita memerlukan bagaimana adanya pemberdayaan jemaat tersebut. Baik itu dari kaum bapak, ibu, anak, remaja, bahkan sekolah minggu, bahkan orang tua sekalipun. Oleh sebab itu, mari kita menggunakan media tersebut dengan baik. Mari kita gunakan teknologi itu tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan adanya rasa tanggung jawab, kita mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita.
Jadi demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, bahwasannya di dalam prinsip utama dalam teknologi dan media pembelajaran ini harus jelas dan harus sangat penting di dalam kehidupan kita. Teknologi juga membawa kita ke ranah untuk yang lebih baik, bukan jauh untuk melakukan kejahatan. Tidak. Akan tetapi kita harus menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Kita harus menggunakan teknologi itu tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab, dengan adanya sistem, dengan adanya strategi, dan dengan adanya program. Maka semuanya dapat kita laksanakan dengan baik. Tak terlepas itu juga kita memerlukan seorang yang membina kita di dalam melakukan baik rencana maupun teknologi, menggunakan teknologi dan media tersebut. Oleh sebab itu, demikianlah hasil presentasi saya, kiranya dapat memperkaya ilmu kita di dalam menggunakan teknologi dan media pembelajaran kita pada saat ini. Jadi sekian untuk pemaparan ini, saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.